manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya. Karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan dia tidak minta bantuan kepada Pak Jokowi. Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Dan ketika nanti mau pulang, kita tolak rame-rame. Silakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga segala amal kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan keluarga yang ditinggal mudah-mudahan dapat tabah dan sabar. Nah, Pak Budi Jarot ini almarhum ini kan dulu fenomenal ya. Karena pernah mimpin dulu waktu dibakar. Jadi bakarannya di fotonya. Dan dia sangat-sangat membenci Habib Rizik Syihab. Oh, kenapa tidak jauh lagi? Kalau ada orang biasa kotor gibah, tampakannya gibahnya, sehingga ketakutan dia, takut sampai gemetar. Ada yang ngamuk, ada yang macam-macam. Tapi kalau soleh, amal soleh ditampakkan dan pahalanya langsung ditampakkan seketika. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Merinding, penjaga kubur ceritakan sejumlah kejadian aneh di makam Budi Jarot, pembakar poster HRS. Makam pentolan yang membakar poster Habib Rizik Syihab HRS Budi Jarot dikabarkan sering mengalami kejadian di luar nalar. Antara lain adalah kerap kali mengeluarkan suara rintihan. Kondisi tanah makamnya juga ambrol sebagainya yang terlihat dari sejumlah foto di mana telah beredar di media sosial. Tim redaksi dari Media Suara Nasional mendapatkan cerita dari penjaga kuburan dan juga penggali makam di TPU Jombang Ciputat tempat Budi Jarot dimakamkan. Salah satu penjaga makam yang tidak mau disebutkan namanya berumur sekitar 58 tahun mengatakan, makam Budi Jarot tiba-tiba saja ambrol. Saya juga heran tiba-tiba tanahnya itu ambrol. Sebelumnya saya juga dengar suara rintihan dari dalam makamnya. Begitu ungkapnya. Kata penjaga itu, suara rintihan di makam Budi Jarot biasanya terdengar selepas waktu maghrib. Kalau ditunggu justru tidak muncul. Saya yang biasa di sini pernah dengar 2 kali. Begitu jelasnya. Tim redaksi mencoba meminta konfirmasi penjaga makam di TPU Jombang Ciputat lainnya. Sebut saja Abdul, pria yang sudah 20 tahun bekerja sebagai penjaga makam, juga mengaku kerap mendengar suara aneh di sekitar tempat peristirahatan terakhir Budi Jarot. Sebetulnya saya tidak enak menceritakan orang yang sudah meninggal, tapi kejadian seperti itu, rintihan itu memang terdengar. Begitu ungkapnya. Sang penggali kubur makam Budi Jarot juga mempunyai cerita sendiri. Pria yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan mencium bau busuk ketika menggali tanah untuk Budi Jarot. Saya juga merasa sangat aneh, keluar bau yang tidak enak dari dalam tanah. Begitu pungkasnya. Pentolan GJI Budi Jarot meninggal dunia. Betul tadi sore jam 17.45 waktu Indonesia Barat, kata Sekjen GJI Aldi Nababan saat dihubungi Minggu 27 Juni. Aldi mengatakan jenazah Budi Jarot akan dimakamkan besok di Ciputat, Tangerang Selatan. Pemakaman direncanakan akan dilakukan esok pagi. Aldi juga tidak menjelaskan lebih lanjut penyakit apa yang diderita oleh Budi Jarot. Dia meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan mendiang Budi Jarot. Saya mohon maaf pada teman-teman wartawan kalau ketemu dengan beliau di lapangan. Kalau salah-salah saya minta maaf. Begitu katanya. Diketahui bahwa Budi Jarot merupakan orang yang pernah menghina Habib Rizik, menyebut Habib Rizik sampah. Pada tahun 2020, Bantuan Hukum FPI saat itu resmi melaporkan Budi Jarot ke Polda Metro Jaya karena Budi diduga melakukan penghinaan terhadap Habib Rizik. Budi diduga menghina Habib Rizik saat menjadi orator di demo yang digelar di gedung DPR beberapa waktu yang lalu. Kita melaporkan perihal tindakan dan kelakuan Budi Jarot serta kawan-kawan beberapa hari yang lalu terkait Habib Rizik Syihab. Kata kuasa hukum pelapor Aziz Yanuar pada wartawan di Polda Metro Jaya,
pada hari Kamis Juli tahun 2020. Dia juga menyebut sedikit pesimis melaporkan kasus itu ke polisi karena dia berkaca pada kasus serupa yang tidak kunjung terungkap. Aziz juga mencontohkan kasus Ade Armando yang hingga kini dinilai masih aman-aman saja meskipun sudah berstatus sebagai tersangka. Karena kita lihat beberapa kali buzzer-buzzer atau pihak yang kontra dengan Habib Rizik tidak pernah diproses, bagaimana contohnya Ade Armando. Mengenai kasus yang dilaporkan pada hari itu, dia menuding terlapor sudah menghina Habib Rizik. Perkataan yang menyebut Habib Rizik sebagai sampah dan tersebar di YouTube pun kini dipersoalkan oleh pihaknya. Bentuk penghinaan antara lain menuduh Habib Rizik sebagai sampah yang mengkhianati negeri. Itu jelas bentuk provokasi, hinaan, umpatan, kemudian menyebarkan berita bohong di muka umum. Apalagi kita ada bukti bahwa mereka itu sengaja mau memviralkan. Ini kita ada bukti pihak mereka yang ngomong, sudah diviralkan, sudah divideokan, ayo divideokan, nanti diviralkan. Jadi artinya mereka memang sengaja. Laporan polisi itu tertuang dalam nomor LP sekian dengan pelapor bernama Teguh Syahrial dan terlapor Budi Jarot. Banyak yang tidak sadar sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Ngajak orang, dia selalu ngajak orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekat, bukan azab yang besar. Azab yang besar di akhirat neraka, azab yang dekat adalah azab kubur. Ya. Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya. Karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan dia tidak minta bantuan kepada Pak Jokowi. Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Dan ketika nanti mau pulang kita tolak rame-rame. Silakan. Viralkan. Tentang ahli bait Nabi SAW, keturunan Nabi SAW direndahkan, dibenci. Nah, kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW ujung-ujungnya adalah bagaimana memutus tali cinta kepada Nabi Muhammad, dan bersama hilangnya kecintaan kepada Nabi Muhammad, hilanglah agama. Dibukakan pintu neraka, ada tempatnya di dalam neraka. Dia ketakutan. Malaikat Mungkar dan Nakir berkata, jangan cemas, jangan kamu takut. Memang tempat ini telah tertulis atas namamu. Maka saya katakan, Rizik itu ketetesan darah Khawarij yang membunuh keluarga besar Nabi dari dinasti ke dinasti, bahkan membunuh Sayyidina Utsman dan Ali radhiyallahu anhu.